I'm doing America a favor. Live Free or Die Hard 2007. Film besutan Len Wiseman ini dibintangi oleh Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant. Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang hacker yang sedang mengirim algoritma kepada seorang wanita yang menjanjikan akan membayar mereka atas algoritma tersebut. Dan setelah salah satu hacker selesai mengirim algoritma tersebut, dia mempertanyakan apakah hal ini legal. Kemudian wanita itu menjawab, "Kami sedang menjalankan tes pada sistem keamanan perusahaan kami." Dan sistem berjalan dengan normal. Kemudian hacker lain mencoba membuka kembali komputernya untuk mencek apakah bayaran $50.000 atas algoritma yang dikirimkannya sudah masuk ke rekeningnya. Namun dia melihat komputernya hang dan tidak bisa digunakan. Pada saat dia pencet tombol del, tanpa dia sadari, dia telah mendelete hidupnya dari muka bumi ini. Dan kita ditunjukkan data beberapa orang hacker yang sedang didelete dari muka bumi ini. Dan dari semua hacker tersebut, tertinggal Farrell Matthew, hacker yang masih aktif. Scene berganti kepada wanita yang dikirimi algoritma tadi. Terlihat wanita tersebut bersama timnya sedang menyerang server FBI. Dan semua komputer di kantor FBI tersebut restart. Kemudian seorang anggota FBI mengatakan, ada yang sedang membobol sistem keamanan kita. Dan Bowman, kepala FBI yang songong ini mengatakan, kumpulkan seluruh peretas di negeri ini yang mungkin melakukan ini diperiksa sekarang. Namun asisten kepala FBI tersebut menjawab, jumlah mereka ribuan. Dan ini akhir pekan, kita kekurangan orang untuk menginterogasinya. Kemudian kepala FBI tersebut mengatakan, kita sedang berusaha untuk menghentikan mereka. Maka lakukan saja dan minta bantuan kepada pihak yang terkait. Scene berganti lagi pada pemeran utama kita, John McClane, seorang detektif senior yang sedang memergoki anaknya yang sedang bercumbu dengan pacarnya di dalam mobil. Di sini diperlihatkan hubungan John dengan anaknya tidak akur. Kemudian John ditelepon oleh kantornya untuk menjemput seorang hacker untuk dibawa ke kantor FBI di Washington DC. Setibanya John di apartemen hacker tersebut, mereka ditembaki oleh orang yang tidak dikenal dari seberang apartemen. Terjadilah baku tembak antara mereka. Sampai pada komputer hacker tersebut kejatuhan action figure tepat di tombol del. Dan beruntung mereka berdua selamat dari ledakan tersebut dan segera lari dari apartemen tersebut menuju kantor FBI. Dan dua penjahat yang tersisa terlihat sedang menerima telepon yang ternyata adalah May, wanita yang menerima data algoritma di awal cerita tadi. Mereka mengabarkan kondisi mereka, mengetahui aksi mereka telah gagal untuk membunuh hacker yang bernama Farrell. May pun langsung memberitahukan kepada atasannya yang bernama Thomas Gabriel. Ini orangnya. Dari sini terlihat bahwa Gabriel merupakan pemimpin dari sebuah organisasi kejahatan cyber profesional dan dia memiliki markasnya sendiri. Banyak pekerja profesional yang berada di depan komputer maupun di lapangan, serta didukung dengan berbagai perlengkapan lengkap. Kemudian Gabriel memerintahkan sebuah helikopter untuk langsung melacak dan mengikuti Farrell saat itu juga. Sementara tim lainnya juga terlihat sedang meretas sistem komputer pusat kendali lalu lintas di Washington DC yang membuat jalan di kota tersebut menjadi begitu kacau. Hingga di sebuah persimpangan jalan, mobil John tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan lainnya, bersamaan dengan kecelakaan yang terjadi di hampir seluruh sudut jalan Washington karena aksi Gabriel yang telah meretas sistem lalu lintas di kota tersebut. John yang mendapati semua lampu lalu lintas di sekitarnya menyala hijau dan banyak kendaraan yang kacau berantakan, kini dia menyadari bahwa dia dan Farrell tengah diintai oleh seorang dari kejauhan. Alhasil, detektif senior itu pun kini memutuskan untuk membawa hacker itu berjalan kaki menuju kantor FBI. Mereka tak hanya meretas sistem lalu lintas dan CCTV di jalanan, tampaknya mereka juga meretas jalur kereta, saluran air, dan jaringan telekomunikasi. Dan untuk mengecohkan perhatian semua orang, kemudian mereka menyalakan sistem alarm di gedung pemerintahan yang membuat orang-orang harus keluar dari gedung dan mengevakuasi diri mereka. Kemudian mereka melanjutkan serangan ke Wall Street dengan mengubah tampilan bursa saham seolah-olah tengah jatuh dan membuat suasana di sana menjadi sangat kacau.
Sementara John, yang kini telah berhasil membawa Farrell ke markas FBI, kembali dikejutkan dengan tayangan televisi yang telah diretas oleh Gabriel. Tayangan itu menampilkan video acak yang berisi kecaman terhadap sistem pemerintahan Amerika yang dinilainya sangat tidak berguna. Bahkan Gabriel juga mengklaim nasib Amerika sekarang berada di tangan mereka. Melihat tayangan tersebut, Farrell langsung mengetahui bahwa yang sedang dilakukan oleh kelompok penjahat cyber itu disebut sebagai Fire Cell, sebuah program yang ditujukan untuk menyerang seluruh infrastruktur nasional melalui 3 langkah sistematis. Dimulai dengan merusak sistem transportasi, mengacaukan sistem keuangan, dan sistem telekomunikasi. Lalu, mengacaukan semua sumber daya di negara itu seperti harga BBM naik, gas naik, PDA naik, listrik naik. Menderitalah semua rakyat di negara antah berantah. Lanjut, mereka berniat untuk menghancurkan negara tersebut dan menguasainya. Dan John, yang merasa penjelasan Farrell seolah masuk akal, terlebih sekelompok penjahat cyber itu yang telah mengincar Farrell selama ini, ia pun mencoba menjelaskan pentingnya peran Farrell dalam kasus ini kepada Bowman, kepala FBI. Alhasil atasan itu pun memutuskan untuk membawa hacker itu ke markas FBI yang ada di Homeland. Dalam perjalanan itu, Farrell mulai mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, di mana dia dan beberapa orang hacker lainnya telah ditipu oleh organisasi pimpinan Gabriel. Mereka mengaku sebagai sebuah perusahaan yang sedang melakukan pengembangan terhadap sistem algoritma mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena pekerjaan yang telah mereka selesaikan justru dimanfaatkan sebagai jalan untuk meretas sistem keamanan negara. Bahkan hadiah yang dijanjikan tidak diberikan. Menyusul sejumlah ledakan yang terjadi pada perangkat komputer hacker seperti yang terjadi di awal film tadi, tak lama kemudian Take the next left at Lexington. terdengar suara dari radio mobil yang mulai memberikan arahan jalur untuk mereka. Namun Farrell yang merasa tak asing dengan suara tersebut menyadari jika itu merupakan suara dari May yang selama ini telah memberikan arahan padanya saat mengerjakan sistem algoritma yang diperintahkan kelompok tersebut. John pun akhirnya mengambil HT radio di mobilnya dan mulai berbicara langsung dengan Gabriel. Pimpinan organisasi kejahatan cyber itu nampaknya juga telah mengetahui profil dari John, dan dari sini juga terungkap bahwa John telah bercerai dengan istrinya yang bernama Holly General. Gabriel juga sempat meretas tabungan John dan mengosongkan saldo di rekening banknya, serta menyuruh John untuk menembak mati Farrell dengan memberi iming-iming akan melunasi seluruh hutangnya serta memberikan keselamatan pada anaknya. Namun John yang tak menggubrisnya langsung mendapat serangan dari helikopter yang telah mengikuti mereka. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di bawah gempuran tembakan dari helikopter itu, John dan Farrell akhirnya berlindung di bawah terowongan. Namun sialnya, jalanan lalu lintas di sana telah diretas oleh Gabriel yang membuat kecelakaan beruntun terjadi di sana. Dan keadaan di sana benar-benar sangat kacau. John yang menyadari helikopter telah menantinya di ujung terowongan, kini memutuskan untuk menabrakkan mobilnya tepat ke arah helikopter tersebut. Hingga helikopter itu pun hancur. John pun selamat setelah melompat keluar dari mobilnya. Mendapat laporan bahwa John telah berhasil kabur bersama Farrell, Gabriel kembali melanjutkan aksinya dengan tahap ketiga, di mana kali ini ia tengah memerintahkan timnya untuk masuk ke ruang server B dengan tujuan untuk mendapatkan semua data penting dari negara tersebut. Tak hanya itu, Gabriel juga memerintahkan May untuk menyamar sebagai anggota FBI dan menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Kemudian Gabriel juga kembali meretas semua stasiun TV dan menampilkan cuplikan video gedung putih yang tiba-tiba hancur oleh ledakan dahsyat dari dalam gedung. Sontak saja semua orang di sana pun terkejut, termasuk Bowman yang langsung berlari menuju ke lokasi gedung putih untuk memastikan kondisinya yang ternyata hanya dalam cuplikan video saja. Melihat semua aksi yang telah dilancarkan oleh kelompok teroris saber itu, kini Farrell mulai memprediksi tindakan apa yang akan penjahat itu lakukan berikutnya. Farrell berkata kemungkinan besar mereka akan melakukan aksi secara langsung di semua sistem yang ada di negara ini. Dengan berbekal handphone John, Farrell menemukan lokasi pembangkit listrik yang diyakininya akan menjadi target berikutnya. Gabriel berniat untuk mematikan sumber listrik di negara tersebut. Menyadari hal itu, Farrell dan John pun bergegas menuju ke sana. May dan rekannya yang menyamar sebagai anggota FBI telah lebih dulu sampai di gardu pembangkit listrik tersebut. Alhasil, John dan Farrell pun langsung disambut dengan kontak senjata yang disertai dengan perkelahian. Tak butuh waktu lama bagi John untuk mengalahkan salah satu penjahat, dan Farrell yang menuju ke pusat kontrol mendapati May yang sedang melakukan aksinya, mematikan suplai listrik di beberapa titik di wilayah Amerika. May yang sempat tak berkutik ketika ditodong pistol oleh John justru melakukan perlawanan.
hingga memaksa John menggunakan sebuah mobil untuk menabrak wanita tersebut ke lorong lift yang terbuka. Meski sempat terjadi perkelahian yang melibatkan Farrell, Gabriel yang menyadari May tewas oleh John kini memutuskan untuk mengalirkan semua gas dari pipa bawah tanah untuk mengarah ke lokasi John dan Farrell berada. Sampai di sini juga terungkap bahwa Gabriel merupakan rekan lama dari Bowman yang sempat menjadi kepala programmer bagian infrastruktur keamanan di Amerika. Dia dipecat dari pekerjaannya. Negara telah membuang Gabriel begitu saja gara-gara Gabriel sempat memperingatkan pemerintah terhadap lemahnya sistem keamanan di negara tersebut. Dan pada saat itu, pihak pemerintah mengabaikan gagasan Gabriel. Gabriel pun sakit hati dan membuat kelompoknya sendiri sejak saat itu. Sementara itu, John dan Farrell yang tengah mengamankan sistem kelistrikan melalui pusat kontrol menyadari adanya serangan dari gas melalui pipa saluran bawah tanah. Hingga kemudian ledakan besar pun terjadi yang menghancurkan seluruh gedung tersebut. Alhasil, beberapa wilayah kini tidak lagi mendapat suplai listrik, termasuk dengan Lucy, anak John yang sedang terkurung di dalam sebuah lift. Sementara John dan Farrell yang sempat menyelamatkan diri dari ledakan itu terlihat menggunakan helikopter yang menuju ke tempat seorang hacker bernama Verdict Werlock yang merupakan teman dari Farrell dan diyakini akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membantu dalam kasus ini. Dengan menggunakan keahlian Verdict, dengan cepat langsung menemukan lokasi di Woodland yang diyakini sebagai markas Gabriel dan kelompoknya. Sementara Gabriel yang menyadari adanya pihak yang telah masuk ke dalam sistemnya langsung memerintahkan bawahannya untuk menemukan siapa sosok tersebut. Dan dia yang kini mengetahui adanya John serta Farrell di sana langsung mengancam John dengan memperlihatkan kondisi Lucy yang tengah terkurung dalam lift. Sementara Lucy yang sempat ketakutan karena lift yang macet kini telah menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Namun sialnya justru Gabriel yang mengangkat telepon tersebut. Pemimpin teroris cyber itu bahkan menyuruh anak buahnya untuk berpura-pura menjadi agen FBI untuk menyelamatkan Lucy dari lift tersebut. Mengetahui nyawa putrinya tengah terancam, John dan Farrell pun langsung menuju ke markas Gabriel. Sementara itu, Gabriel yang merasa kesal dengan keadaan saat ini malah menghabisi sebagian besar anak buahnya yang dinilainya tidak dibutuhkan lagi. Setibanya di markas teroris cyber itu, John dan Farrell langsung masuk melalui saluran ventilasi. Kemudian Farrell pun menyalakan sistem alarm yang membuat FBI mengetahui lokasi keberadaan Gabriel dan komplotannya. Dari sini juga terungkap bahwa markas yang digunakan Gabriel saat ini merupakan bangunan yang telah dirancang semasa masih menjabat sebagai kepala programmer. Satu persatu anak buah Gabriel dibunuh oleh John dan Farrell yang telah berhasil memasuki ruang server utama mengambil alih sistem di sana. Namun justru ketahuan dan kini diserahkan ke Gabriel untuk menjadi sandera bersama Lucy. Tak lama kemudian, salah seorang anak buah Gabriel memberitahu bahwa Pentagon baru saja mengarahkan jet tempur untuk menuju ke lokasi mereka. Mengetahui markasnya sudah tak aman lagi, Gabriel kini memutuskan untuk kabur dari sana dengan menggunakan sebuah truk bersama dengan Lucy dan Farrell. Sedangkan John yang sempat terlibat perkelahian dengan anak buah Gabriel kini terlihat telah berada di sebuah truk lain untuk menyusul rombongan Gabriel yang telah lebih dulu kabur dari sana. Di waktu yang sama, kepala FBI terlihat tengah dalam perjalanan bersama anggotanya menggunakan helikopter untuk menuju ke Woodland. John meminta Verdict untuk menghubungkannya dengan kepala FBI melalui saluran radio untuk memberitahukan keberadaan sasaran mereka. Namun sialnya, lagi-lagi Gabriel mengetahui aksi John. Dia pun meretas radio jet tempur dan memerintahkan pilot menargetkan truk yang dikendarai John. Kemudian jet tempur pun langsung menemukan truk yang dikendarai John dan serangan dikerahkan hingga membuat banyak ledakan di sana. Beruntung John masih tetap selamat. Bahkan jet tempur yang telah memburunya hancur tertimpa reruntuhan jalan layang. Kembali ke Farrell yang sedang disuruh Gabriel untuk mengembalikan semua uang yang telah dikuncinya. Gabriel bahkan sampai menembak kaki Farrell dan hanya memberinya 1 menit saja untuk menyelesaikan perintahnya. Muncullah John yang langsung menodongkan pistolnya tepat ke arah Gabriel. John yang hanya mengandalkan sisa tenaganya justru tertembak lebih dulu oleh anak buah Gabriel dan membuatnya kini malah disekap oleh Gabriel di bawah todongan pistol. John yang menyadari posisi Gabriel saat ini tepat berada di belakang tubuhnya dengan sengaja menarik pelatuk untuk menembus bahunya dan langsung mengarah ke bagian vital tubuh Gabriel sehingga membuat Gabriel langsung tewas. Sementara Farrell yang sempat tertembak kakinya terlihat memberi perlawanan pada anak buah Gabriel dan FBI pun tiba di lokasi. Seperti film pada umumnya, polisi ataupun FBI datang setelah semuanya selesai.
FBI di film ini sangat dijatuhkan kredibilitasnya, dipecundangi oleh kelompok hacker, dan Gabriel di sini merupakan sosok yang psikopat sama seperti Joker, sangat mudah untuk membunuh orang setelah keinginannya tercapai. Dia tidak ada empati sama sekali terhadap orang lain. Sosok Pharrell pun di film ini ditunjukkan sebagai hacker yang baik, yang culun, dan pemeran utama kita, John McClane, yang tidak ada waktu untuk mati. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah tetaplah berbuat baik walau melelahkan, karena lelahnya akan hilang, namun kebaikannya akan dikenang. Gue Harin mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Hey. Oh, hey. Not that one.